Selamat beribadah di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya akan ajarkan kepada Bapak Ibu yang mana di dalam firman Tuhan yang Tuhan sudah titipkan kepada saya. Coba kita ambil di dalam Yakobus 5. Yakobus 5 ayatnya yang ke-16. Semua saya minta tolong dibukakan Yakobus 5 ayatnya yang ke-16. Ada yang biasanya saya bilang bawa Alkitab, dia bawa, sekarang dia sudah tidak bawa lagi karena dia tidak pernah buka. Ya, yaitu nasib Bapak Ibu yang sudah jauh dari Tuhan, sudah tidak mau lagi pegang Alkitab, ya pegang yang lain saja. Ya, mohon maaf kalau saya berbicara agak keras karena saya ini ingin Bapak Ibu supaya hidup Bapak Ibu disayangi Tuhan, dikenankan Tuhan. Yakobus 5 ayatnya yang ke-16. Yakobus 5 ayat 6 ke 11, semua sudah dapat? Ya, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. 19. Saudara-saudara, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat itu akan menyelamatkan jiwa orang itu dan maut dan menutupi mereka. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini sama-sama kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, dan biar pada pagi hari ini kita simak baik-baik. Ya, agar supaya kita mengerti, bukan hanya kita mengerti dan firman itu dijadikan kepintaran di dalam kehidupan kita, boleh. Tetapi firman ini kita harus lakukan. Ya, Yakobus menceritakan, Yakobus menyampaikan agar supaya kita jadi orang harus hidup benar. Ya, maka itu sebelum kita hidup benar, pasti manusia ada satu sama lain perselisihan. Tidak ada kecocokan. Ya, tapi Tuhan minta supaya kita ini satu sama lain berdoa. Ya, yang tidak cocok berdoa supaya kembali rohnya disatukan dan hidup rukun. Dan saya percaya kalau kita lakukan itu, hidup kita dikenankan Tuhan. Itu yang Tuhan minta. Tetapi kalau kita satu sama lain saling berselisih, ya, satu sama lain saling berselisih dan tidak pernah mau memaafkan, seperti doa malam mengatakan hidup dalam kepahitan. Orang yang hidupnya pahit, orang yang hidupnya ada kebencian, apalagi yang dia benci kepada hamba Tuhan. Ingat, ya. Di dunia macet, di atas juga macet. Ya, tetapi kalau kita hidup dengan kebenaran, minta Tuhan jamah hati kita agar supaya kita ini bisa ada hubungan yang baik dengan sesama. Ya, itu Tuhan senang. Nah, pagi hari ini Yakobus menyampaikan dengan satu kebenaran firman Tuhan. Menuliskan karena 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Ya, saling mengaku dosamu. Kita manusia pasti ada dosa. Tidak ada satupun yang tidak ada dosa. Tapi karena kita sudah percaya Tuhan, kita tinggalkan dosa ini. Jauh daripada dosa. Kemarin saya ketemu dengan seseorang, dia mengalami satu kerugian yang begitu besar. Waktu dia mengalami satu kerugian yang begitu besar, saya melihat dia, tapi saya hanya memberikan kekuatan.
Dan saya katakan kepada dia, periksa diri. Kenapa engkau harus seperti mengalami ini? Kau harus mengalami kerugian yang begitu besar. Kau periksa diri, dia diam. Dan di situ istrinya mulai berbicara sama saya waktu di kantor. Istrinya bilang, Papa minta maaf, jangan marah Papa ya. Ya, Papa mau melakukan segala sesuatu, Papa tidak berunding dengan saya. Jadi sekarang saya mau kepingin untuk supaya Papa berunding, tapi Papa tidak mau, Papa jalankan. Nah sekarang macam begini terjadi rugi gimana? Coba kalau seumpama ini uang Bapak serahkan sama saya, ini uang saya bisa pakaikan apa saja. Ya, tapi ini uang sekarang buang semua seperti kayak gini. Karena apa? Karena dipikir-pikir, ya. Terima kasih Bapak Pendeta. Saya berjemaat di satu gereja. Saya tidak bisa berbicara dengan gembala. Jadi sekarang saya panggil Bapak, gembala saya. Karena saya berunding, bicara dengan Bapak, enak Bapak menasihati saya. Bapak punya pengalaman-pengalaman banyak. Ya sudah saya bilang, satu sama lain engkau periksa diri. Kenapa harus terjadi kerugian sampai sekian banyak? Nanti saya ceritakan kepada Bapak Ibu. Kenapa bisa sampai terjadi kerugian sekian banyak? Saya tanya kepada dia, uangnya Tuhan kau sudah kembalikan? Saya tanya, uangnya Tuhan kamu sudah kembalikan? Dia punya istri bilang apa? Ya itu Bapak, saya omong tidak mau. Ya. Jadi selama ini dia bekerja semua gagal. Selama ini dia bekerja semua bocor. Kau kerja sekarang pakai apa? Uang bank atau apa? Sekarang dulu tabungan, sekarang saya sudah masuk dengan uang bank lagi. Jadi habis. Ya, maka itu saya bilang, ayo periksa diri. Kamu dengan istri bagaimana? Hubungan bagaimana? Ya, belum tidak terlalu kecocokan yang baik. Ayo berdamai. Ya, Pak, saya beribadah di tempat Bapak. Engkau ada tempat, beribadahlah di sana. Ya, beribadahlah di sana. Kalau engkau ada masalah, engkau boleh konseling. Saya tidak bisa berbicara dengan gembala saya. Ya, sudah tidak bisa berbicara, kau berdoa dulu. Maka itu kita jadi orang tidak boleh serakah, ambil domba-domba orang atau curi domba-domba orang dan orang juga mau dicuri. Ya, waktu ketemu masalah tidak bisa berunding. Ya, maka itu mari. Jadi saya bilang mulai sekarang ya, renungkan baik-baik dosa ini. Maka itu dosa itu harus satu sama lain saling didoakan. Uangnya Tuhan sudah dikembalikan. Dari malam saya panggil seseorang datang. Karena saya mengalami, saya melihat ini. Saya tanya kamu, uangnya Tuhan sudah berapa lama kau tidak kembalikan? Tidak boleh tipu urusan kau dengan Tuhan. Tidak seberapa. Ya, tapi kenapa kamu tidak belajar setia? Kenapa kamu tidak belajar taat? Ya, alasan belum terima gaji dan lain-lain. Masa tidak terima gaji sampai 2-3 bulan? Ya, jadi saya bilang tidak boleh bohong dengan Tuhan. Tuhan tegur orang ini karena Tuhan sayang. Saya tidak salahkan Bapak Ibu yang tidak mau kembalikan uangnya Tuhan. Ya, miliknya Tuhan. Karena Bapak Ibu punya rohaninya tidak bagus. Karena Bapak Ibu berpikir kalau saya kasih, saya bagaimana? Tapi kalau Bapak Ibu punya rohaninya bagus, lain. Oh, saya berikan, ini miliknya Tuhan. Nanti urusan saya kekurangan, nanti Tuhan yang atur. Karena rohaninya bagus. Kalau rohaninya tidak bagus, wah mana bisa, wong saya sendiri juga masih kurang. Ya, maka itu mari. Sedikit saya sentil dulu masuk. Ya, karena saya melihat banyak sekali jemaat surya kebenaran yang tidak kembalikan uangnya Tuhan. Sehingga saya lihat jalannya sudah semua, sudah kayak gini-gini. Sedih saya punya hati. Tapi saya hanya bisa berbicara. Saya hanya bisa menasihati. Ya, karena uangnya Bapak Ibu juga semua dipakai untuk tadi ini.
Maka itu mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan di sini, ya, kita harus satu sama lain saling mengaku dosa. Jadi kalau sampai kita juga tidak kembalikan miliknya Tuhan, mohon maaf, kita adalah seorang yang pencuri. Saya katakan kepada dia, pencuri. Saya buka sama dia di dalam firman Tuhan Maleakhi, dia diam saja, dia stres. Karena ratusan juta yang dibuang begitu saja. Ratusan juta yang dibuang. Dia diam saja. Coba saya bilang, engkau kembalikan. Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti jaga, Tuhan pasti lindungi. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saling mengaku dulu dosa, periksa dulu dosa. Ini yang Tuhan minta kepada kita. Dan dia katakan, ya, mengaku dosanya dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Saling mendoakan. Saya panggil mereka suami istri, saya doakan dan mereka menangis. Ya, menangis. Menangis, anaknya cantik. Sayang, saya bilang anakmu. Ya, cantik sekali. Sudah, saya doakan dia. Habis suruh doakan. Dan dikatakan di sini, doa orang benar. Ya, doa orang benar. Besar kuasanya. Ya, doa orang benar. Besar kuasanya. Murid-murid Tuhan Yesus dalam mengikuti Tuhan, Tuhan ajarkan kepada mereka, kau berdoa, kau minta, ya, kau dapat, kau cari, kau ketemu, atau kau ketuk, dibukakan. Tapi doa itu harus orang yang benar. Tapi kalau orang yang tidak benar, yang keluar daripada jalannya Tuhan, tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, doa kita hanya sebatas plafon. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini di depan kami ada tubuh dan darah Yesus. Bagaimana doa kita tembus langsung di atas atau sampai di plafon saja. Kalau Bapak Ibu harus kepala di bawah, kaki di atas, doa terus tidak terjawab, bisa juga jadi Tuhan bilang tunggu, kamu melalui satu proses. Bisa juga karena dosa ini tidak tembus, dosa ini sehingga doamu tidak sampai di atas. Sampai dikatakan Yesaya 59 ayatnya yang kedua. Yesaya 59 ayatnya yang kedua. Dikatakan di sini kita melihat doa. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu, ayat yang ke-1 dulu ya. Ayat yang ke-1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Yesaya bilang, sesungguhnya tangan Tuhan ya, tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu. Apa itu? Ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengarkan ialah segala dosa. Sehingga pada waktu kita berdoa sama Tuhan, bukan Tuhan bilang, marilah hai anakku, datanglah kepadaku. Tapi tidak. Pada waktu kita berdoa sama Tuhan, Tuhan sembunyi. Tuhan sembunyi. Tidak mau dengar. Orang berdosa itu biarkan saja. Saya berbicara orang itu kemarin. Sehingga engkau berdoa sama Tuhan, Tuhan sembunyi. Karena engkau sudah katakan, ada dosa-dosa yang engkau lakukan. Dosa bukan hanya uangnya Tuhan saja. Dosa dalam segala hal. Tipu muslihat. Ada kejahatan-kejahatan yang ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu. Saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu. Sekarang ada terjadi lagi kita lihat di Semarang. Ada satu perusahaan besar.
Ya, PT Sritex, karyawannya puluhan ribu. Failit, bangkrut. Berarti bukan tambah baik lagi, tambah hari tambah susah. Tapi kalau kita ini berada di dalam kebenarannya Tuhan, kita benar, kita berdoa Tuhan jawab. Tetapi karena kita hidup di dalam dosa sehingga pada waktu kita berdoa Tuhan katakan dia sembunyi, menyembunyikan. Sekali lagi tolong kalau saya bilang belum dikeluarkan, menyembunyikan, ya, menyembunyikan diri terhadap kamu. Bapak Ibu, kita tidak hebat, kita sampaikan firman, kau main HP terus itu urusan kau dengan Tuhan. Kau tidak mau dengar karena kau pikir kau hebat. Kau urusan sama Tuhan. Saya ini orang yang tegas. Saya tidak peduli yang lain. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan minta kepada kita. Agar supaya kita jadi anak-anak Tuhan. Jangan sampai waktu kita susah dulu baru kita teriak. Sekian puluh tahun. Saya jadi gembala. Saya melihat orang pada waktu dia susah, waktu kita omong baru dia mau dengar. Tapi waktu dia sudah di atas, dia sudah tidak mau lagi. Itu pihak, itu karakter, itu manusia. Bagaimana cara supaya bisa dihilangkan? Melalui firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi mari kita berusaha agar supaya doa kita didengar sama Tuhan. Kita melihat di dalam Mazmur 86 ayatnya yang pertama. Mazmur 86 ayat pertama, doa minta pertolongan. Siapa yang minta doa pertolongan? Raja Daud. Raja Daud ini orang pilihan Tuhan loh. Kita tahu anaknya Isai semua dipecat sama Tuhan. Tidak, aku tidak pakai. Meskipun engkau ganteng, meskipun engkau tinggi, meskipun engkau cakep. Tapi yang saya mau melihat hati. Itu coba cari Daud. Itu orang. Ya. Tapi kita melihat Daud. Dia berdoa, dia minta pertolongan Tuhan. Hari Sabtu Alek menguraikan satu persatu. Kenapa Daud ini ya orang yang punya kekuatan, orang yang disayangi Tuhan, dia punya prajurit yang sekian banyak. Kenapa dia punya masalah? Dia tidak perintah anak buah kejar orang ini. Tapi kalau dia datang sama Tuhan, berarti dia mempunyai satu kerendahan hati. Ya. Tuhan, tolong Tuhan. Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan. Punya satu kerendahan hati. Dia orang hebat. Dia sudah diangkat jadi raja. Dia punya masalah yang begitu banyak. Katanya dia punya masalah seperti rambut di atas kepala. Kalau rambut di atas kepala, kalau saya melihat di sini. Kalau Bu Retno punya rambut sudah banyak terlepas. Ya. Tapi di sini lihat anak-anak muda punya rambut. Masih bagus-bagus. Kalau saya ini udah habis ini. Ini sekarang kita melihat. Begitu banyak masalah. Dia datang sama Tuhan. Ayo kita jangan untuk pelajaran saja. Tetapi kita berusaha melakukan ini. Datang kepada Tuhan. Teriaklah kepada Tuhan. Tuhan tolong sendengkanlah telingamu. Pasang telingamu, aku sedang berseru kepada engkau. Seperti Elia berseru, Tuhan tolong. Jangan turunkan hujan dulu. Tolong Tuhan, jangan. Tuhan dengar. Tuhan itu punya kuasa. Hujan itu bisa dia kasih turun. Hujan itu bisa dia kasih tidak turun. Kemarin saya berdoa sama Tuhan. Tuhan ini pagi-pagi, kalau Jumat pagi, engkau izinkan hujan besar Tuhan. Ya, begitu luar biasa. Begitu anak saya bilang, Andre, Papa hujan. Papa pergi berenang di sana, meskipun Herman tidak bisa. Ya, kalau sudah hujan di kolam renang sana tidak boleh. Jadi Papa tidak usah pergi sudah. Saya bilang, enggak apa-apa, Papa pergi saja.
Saya berdoa sama Tuhan, bukan saya bilang saya benar. Tuhan tolong. Hari Kamis saya tidak berolahraga, tidak berenang. Saya mau berenang dulu Tuhan. Tolong Tuhan. Toh juga saya tidak bisa berenang karena hujan. Ya sudah, saya mandi saja di atas, saya pulang. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya sampai di sana itu hujan turun. Saya masuk. Dan penjaga di situ mengatakan, Pak, teman-teman ini barusan semua mereka tidak bisa masuk, Pak, hujan, mereka sudah di atas. Bapak datang stop, ini hujan. Bapak yang berdoa, ya pendeta. Ya tidak juga. Ya memang saya bilang, Tuhan tolong kalau bisa jangan sampai hujan supaya saya bisa berenang. Nanti selesai berenang mau hujan lagi, ya ada apa-apa. Benar, selesai berenang, hujan selesai, saya sudah di atas. Nah kembali lagi Bapak Ibu. Dengar ini doa. Raja Daud berdoa. Dia punya satu kerendahan hati. Tuhan bilang siapa yang tinggi hati akan direndahkan. Siapa yang rendah hati akan ditinggikan. Jadi Raja Daud ini yang punya power. Punya kuasa di dunia yang begitu. Tapi dia tetap mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat ke-5. Coba. Ya, Yeremia 17 ayatnya yang ke-5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ini firman Tuhan. Orang yang mengandalkan kekuatannya, mengandalkan manusianya, Tuhan bilang terkutuk. Mengandalkan manusianya, Tuhan bilang terkutuk. Jadi tidak boleh. Saya bilang sama John, tidak boleh mengandalkan orang. Andalkan Tuhan. Jangan kau andalkan Pak Herman. Salah. Andalkan Tuhan. Karena Tuhan adalah sumbernya. Saya berbicara di bawah pohon kelapa. Tidak boleh andalkan manusia. Andalkan Tuhan. Dia adalah sumber segala-galanya. Tapi waktu engkau berdoa sama Tuhan, kau andalkan kepada Tuhan. Ya, Tuhan berbicara kepada engkau. Ya sudah John, kau butuhkan ini. Kau pergi sama orang ini berbicara. Ya, berbicara. Pasti. Kau pergi kepada orang. Tapi kalau kau andalkan, orang ini. Salah, tidak boleh. Untuk apa kita hidup dalam terkutuk? Tapi kalau Tuhan yang suruh, jalan. Andalkan. Kalau Tuhan bilang suruh dia, kau bicara. Percaya kalau kita berbicara punya kuasa, dia pasti dengar. Tapi kalau kita bicara tidak punya kuasa, tidak. Sebab hati ini dikuasai Tuhan. Waktu kita berbicara, Tuhan jamah hatinya. Ya. Saya senantiasa dalam kekurangan. Setiap hari di sama saya itu beban saya itu berat sekali. Saya hanya berdoa sama Tuhan, bagaimana Tuhan ini jalan keluarnya. Kadang habis doa pagi Tuhan bilang, engkau hubungi orang ini. Saya hubungi orang ini. Benar Tuhan, saya tidak mau. Kau hubungi orang ini. Habis hubungi orang ini, oke, 1 menit, uang itu ada, selesai. Ya, bisa dibagikan untuk pekerjaan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya orang ini yang suka seperti gitu, dia tidak pernah kekurangan. Dan memang tidak pernah kekurangan. Senantiasa dicukupi sama Tuhan. Karena dia dipakai sama Tuhan sebagai penyalur berkat. Perpanjangan tangan sama Tuhan. Jadi kita tidak boleh andalkan manusia. Sebab kalau kita andalkan manusia, capek. Ayat 6 coba. Capek kalau kita andalkan manusia. Coba lihat. Ayat 6, agak cepat sayang. Ya, ayat 6. Ia kalau mengandalkan manusia, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Padang belantara itu kekeringan toh, panas. Ya, padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik.
Orang kalau mengandalkan manusia, tidak andalkan Tuhan, tidak pernah mendatangkan keadaan baik. Ya. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, dan negeri padang asing yang tidak berpendudukan. Renungkan baik-baik firman Tuhan ini, uraikan baik-baik, minta Roh Kudus bukakan. Ya ini. Kalau kita andalkan manusia, capek. Ada orang kalau sudah bicara sama saya, aduh capek Pak, capek. Ya kau tidak pernah mengandalkan Tuhan. Kelihatan engkau ada di gereja tapi hatimu jauh. Capek hidupmu. Tapi kalau orang yang andalkan Tuhan kan lain. Ayat 7, coba lihat. Ayatnya yang ke-7, diberkatilah, bukan terkutuk, tetapi ada kebalikan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapan. Harapan kita bukan harapan kepada manusia, tapi harapan kita harapannya pada Tuhan. Kalau orang yang seperti ini, ayatnya ke-8 kita melihat. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak pernah mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Ini. Kalau orang yang mengandalkan Tuhan, ini hidupnya tenang, damai. Ada kesulitan, sudah mau pusing, sudah mau pikir, tak tinggal tidur sama saya. Nanti ada jalan keluar. Tapi jangan ikut ini. Kalau kita tidak ada hubungan baik sama Tuhan, nanti kita jadi susah. Jadi kita belajar daripada Raja Daud, kembali Mazmur 86. Dia berdoa sama Tuhan. Tuhan dengar doa-doa saya. Dengar doa-doa saya Tuhan. Sendengkan telingamu ya Tuhan. Jawablah aku sebab sengsara dan miskin. Ya, saya pernah mengalami sengsara. Pada waktu pertama kali saya jadi hamba Tuhan, sengsaranya ampun-ampun. Anak-anak ini dah tahu susah. Andre, Kesia dah tahu. Kesia waktu itu masih lahir, mau minum susu, tinggal teriak, cucu enak, cucu enak. Dia dah tahu sengsaranya kami suami istri. Miskin. Ya, Pak, kenapa begitu? Tuhan izinkan. Ya, Tuhan izinkan saya harus mengalami ini. Dan saya harus melalui proses dari bawah, miskin. Sengsara, orang kalau sudah miskin itu sengsara. Semua tidak ada, semua tidak ada, semua tidak ada. Mau bayar ini tidak bisa, mau bayar ini tidak bisa. Tagihan sudah di depan, sudah tidak ada uang. Susah, sengsara ini hidup. Ingat bangsa Israel. Karena dosa mereka. Mereka ada di Mesir. Diizinkan Allah. Mereka ditekan, suruh kerja roti, sengsara, angkat batu, piramid, pikul, atur. Mereka tidak kuat, sengsara. Kenapa? Orang miskin. Itu tadi kita kasih makan, kan orang-orang miskin semua. Dah enak ini hidup. Kalau sudah miskin, coba kita renungkan. Pernahkah kita miskin hidup? Maka itu kalau sekarang kita sudah diberkati, kita datang sama Tuhan. Tuhan, ban-ban kamsia, Engkau sudah angkat hidup saya. Saya ini dulu miskin. Saya susah. Ya, tidak ada uang. Makan tidak ada. Anak lahir. Anak mau sekolah. Andre itu sebenarnya tamat dari Sanverius. Waktu itu saya masih bekerja. Mau masuk SMP tidak bisa masuk ke AC. Harus masuk di Stelma. Ya, karena di AC sana bayar uang pangkalnya besar. Masuk di Stelma bayar 4 juta. Uang tidak punya. Masuk di Stelma uang tidak punya. Sampai waktu mau terima Bapak Ibu.
Dia masih telepon, ya opo mah, uang ada. Saya lagi miskin, kiss me. Miskin betul-betul. Saya tidak ada uang. Ya apa mah, ini uang ada. Untung ibu gembala ini tenang. Tidak macam-macam. Kita tetap duduk diam. Untung sudah ada gembala yang mengembalakan kita. Yang memberikan kekuatan kepada kita. Miskin. Tapi saat itu pas. Situ tiba-tiba ada datang satu orang. Bawa uang 4 juta. Dan saya bilang, Andre, ini Tuhan ada kirim uang 4 juta. Ini uang kasih tahu engkau terima. Ini uang sebentar papa bawa ke sana. Ada Tuhan bawa uang 4 juta. Miskin. Saya udah pernah mengalami. Di atas saya pernah mengalami, di bawah saya pernah mengalami. Cukup banyak makan garam. Bahasa Mandarin bilang kolairen, pengalaman terlalu banyak. Sehingga kemarin orang itu datang, saya mulai berbicara kepada dia. Pak, terima kasih. Saya dapat banyak berkat dari Bapak. Kamu datang sama saya. Pak, barang saya ada 4-5 kotak besar-besar. Susu 5 sak besar. Ya. Saya pada waktu mau suplai ke kapal, ini kapal sudah berangkat. Tapi ini barang ada sini. Saya serahkan sama Bapak. Bapak ambil. Di dalam ada gula, di dalam ada mie, di dalam ada sarden, di dalam ada macam-macam makanan untuk makanan orang kapal luar negeri. Bapak ambil. Jadi tadi saya sudah pesan. Ambil ya, selesai gereja, ambil ya. Supaya saya mau lihat, ini barang ini bisa saya apakan. Memang saya sedang berdoa. Nah ini loh Bapak Ibu. Penting orang kalau orang jadi benar itu penting. Seperti Raja Daud. Sendengkan telinganya Tuhan. Tuhan dengar. Dan dia katakan lagi ayatnya yang kedua. Coba kita lihat. Peliharalah nyawaku sebab aku ini orang yang kau kasihi. Ya memang Tuhan kasihi Daud dong. Tuhan bilang panggil dia. Kalau dia tidak ada di sini, saya tidak akan mengurapi dia. Karena dia adalah umat pilihan Allah. Minggu lalu baru saya berbicara. Saulus jadi Paulus. Ananias bilang dia orang jahat. Tidak, pergi. Kau pergi ke sana, kau tumpang tangan. Nanti matanya yang buta sudah 3 hari 3 malam, nanti selapunya akan turun. Karena orang ini pilihanku, aku akan pakai dia untuk memberitakan Injil. Pilihan. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita semua yang ada di sini pilihan Tuhan. Jadi kalau Tuhan sudah pilih sama kita, jangan bikin macam-macam. Dikatakan, orang kau kasihi, selamatkan hambamu yang percaya kepadamu. Apa Bapak Ibu? Percaya Tuhan atau percaya kepada manusia? Kalau Bapak Ibu percaya kepada Tuhan, waktu saya khotbah Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu tidak tidur. Tapi kalau Bapak Ibu tidak percaya, Bapak tidur saja main HP. Kau meremehkan firman, kau akan tanggung jawab. Keras saya omong. Karena saya merasakan ini yang saya dapatkan daripada Tuhan. Saya ingin sekali saya transfer kepada jemaat. Sekali lagi, saya ingin sekali apa yang saya dapat, saya transfer kepada jemaat. Jadi kalau Bapak Ibu berkata, puji Tuhan dapat beras. Puji Tuhan, saya tidak ajarkan jemaat sembako. Saya kepingin supaya berkat itu saya transfer. Dapat dari Tuhan, saya transfer kepada jemaat. Jemaat bisa mendapatkan, kan enak. 10.000 bagian kanan atau bagian kiri. 1.000 bagian kiri atau kanan. Kalau kita orang benar, tetap berdiri tegak. Maka itu dikatakan. Hambamu yang percaya kepadamu. Kita percaya enggak sama Tuhan? Banyak orang Kristen tidak percaya sama Tuhan.
Dia hanya ngomong di mulut, omdo, percaya, tetapi hatinya jauh. Dia hanya datang melayani, tapi padanya hatinya jauh. Dia hanya datang ke gereja, kebencian demi kebencian ada di dalam hidupnya. Pendeta yang ada di Semarang, Timotius Bekti, dia bilang, bro, orang yang punya kebencian, dia di dunia tidak bisa maju. Orang yang punya kebencian di atas juga tidak ada tempat. Ya memang itu dia berbicara firman Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan. Saya berdoa sama Tuhan begini. Tuhan, Engkau suruh sama saya beli freezer. Waktu sebelum saya beli freezer yang besar, saya beli yang kecil, Engkau kirim sampai saya angkat tangan. Tuhan, ini berkat saya, tolak, sampai saya tolak. Jangan terlalu banyak. Bayangkan, berkat datang itu sampai saya tolak. Jangan terlalu banyak. Akhirnya saya berpikir, saya berdoa, Tuhan bilang, beli freezer. Saya beli. Yang 750 liter. Datang 2-3 kali penuh. Sekarang kosong. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, freezernya kosong. Mangap. Kosong. Sampai John tanya, Pak, isinya belum datang, Pak. Ya berdoa. Jangan harap sama saya. Saya berdoa sama Tuhan. Hari Kamis atau Jumat. Tiba-tiba ini ada orang mengatakan kepada saya, Pak, ada orang minta tolong. Dia punya babi. Ya, dia mau kirim ini babi pergi ke Manado. Tapi dia punya freezer rusak. Dia minta tolong, mungkin bisa sewa dan lain-lain. Timbullah kasihan. Timbullah belas kasihan. Mana sini saya bicara. Saya omong sama dia. Sudah saya bilang, Pak, tidak apa-apa. Saya belum kenal. Cuma saya tahu bahwa katanya orang ini orang baik. Bawa Pak ke sini. Malam saya tunggu. Saya tunggu Bapak Ibu. Datang satu beca. Waktu datang satu beca itu babi. Yang sebenarnya orang itu kalau mau kirim babi, dia harus potong 3 kilo, 4 kilo, baru masuk dalam freezer, baru bisa dingin. Tetapi ini kita melihat, 1 ekor 100 kilo, dia potong bagi 4. Jadi kalau 100 kilo bagi 4, 25 kilo. Begitu besar masuk dalam freezer, mana bisa dingin. Ternyata waktu datang, buka bau. Bau, itu daging babi. John mau cium. John itu suka cium babi. Memang permisi, dia orang sana, bagian barat. Dia cium itu babi. Dia taruh di hidung. Ya sudah John, saya bilang, angkat ini babi. Bawa masuk freezer. Dia angkat. Dia angkat habis selesai. Gatal Pak. Gatal Pak. Sudah, kan masih ada kuartal kedua. Masih pergi ambil lagi. John marah orang ini. Kurang ajar. Kenapa dia berani tipu gembala saya? Dia bilang barangnya bagus. Kenapa dia kirim ini barang-barang busuk? John larang ini orang. Tidak boleh ambil. Saya tunggu kok belum datang. John, orang ini belum datang. Ya Pak, saya jaga di depan. Tidak boleh pergi ambil lagi. John, jangan jahat toh John, jadi orang. Kasihan loh John, dia ini kirim ini barang ini karena dia rugi. Kita telepon sama dia tidak mau angkat. Sudahlah John, sabar. Sebenarnya yang marah itu saya. Tetapi kemurahan Tuhan saya tidak marah. Karena saya tahu di balik itu ada satu rencana Tuhan yang besar. Telepon orangnya, dia matikan telepon. Datanglah, pergi ambil. Sampai 11:30 saya tunggu. Ternyata datang, itu busuk semua. Jadi harapan tadi untuk babi kecap sementara sabar dulu. Tenang, di balik itu ada.
Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Ternyata waktu masuk kita sudah di sini. Pagi-pagi bau babi busuk. Sehingga tadi kita melihat, tolong videonya, diangkat pergi buang. Angkat pergi buang. Tetapi orang ini kan saya kenal dulu. Saya kenal dulu. Di balik ini. Secara manusia pagi-pagi orang itu malam dia bunuh HP-nya. Pagi-pagi saya telepon sama dia. Saya omong, John sudah marah. Tapi saya tidak. Karena saya tahu orang ini susah. Mana ada mau. Bayangkan 2 ton kalau 100.000, babi 1 kilo berapa uangnya? Ada di sini yang pintar hitung. Novi kamu accounting. 2 ton 100.000 berapa uangnya? Bisa jawab Novi? Kamu udah bisa jawab? Malu lagi istrimu accounting. Atalia, kamu accounting. Berapa? 200 ton, 2 ton, 200.000 1 kilo berapa uangnya? Nggak tahu juga. Ya ini jaim semua. Catherine berapa? Cepatan. Hah? Berapa? Tolong keras, sebab kalau saya omong berapa di YouTube itu kurang enak. Keras. Berapa? 200 juta. Tenggelam uang seperti itu saja. Dan barang itu dibuang. Jadi kemarin itu dibuang barang itu. Tapi waktu dia ketemu dengan saya, dia omong-omong, dia bilang, Pak, masih ada lagi. Tapi itu tidak apa-apa. Bapak mau, ayo pergi sana. Saya pergi, saya kalau dengar babi saya senang sekali. Saya pergi. Bapak Ibu 2 freezer. Cium sana John cium gini. Busuk semua. Busuk semua. Orang itu mau pingsan. Tetapi saya berikan dia kekuatan. Dan saya saksikan dia. Bagaimana saya dulu. Bagaimana waktu saya menghadapi. Bagaimana saya injili dia. Saya doakan dia. Semangat. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tetapi kita tahu. Waktu saya berdoa sama Tuhan. Tuhan kirim babi busuk yang datang. Di balik babi busuk itu. Kalau kita punya pengertian yang baik. Kita ucap syukur. Pasti ada satu rencana yang baik. Sehingga kemarin saya pergi ke sana. Dia buka. Dia bilang di dalam ini masih bagus. Dia buka. Saya bawa. Bagus. Saya kasih ibu gembala. Ibu gembala bilang bagus, ini dibikin babi panggang enak. Karena apa? Salahnya dia potong terlalu besar-besar. Jadi sebentar yang pergi ambil, lihat yang busuk muat di mobil, yang tidak busuk bawa sini. Nanti saya bagi jemaat. Ya, bukan kasih jemaat yang busuk. Sebab dia ada di bawah, yang kecil-kecil ibu gembala kemarin sudah, ini bagus. Di balik itu saya cek. Ternyata dia beli di satu tempat. Babi itu harganya berapa Ibu Gembala? 130.000 ya. 130.000 yang bagus. Ini Mek 50. Wah, saya berpikir ini. Saya bisa bisnis ini. Saya bisa masukkan. Ya, 200 kilo, 300 kilo. Kalau modal 50, saya bisa jual 100 untuk ini. Saya bisa suruh kirim. Saya bisa peragakan jemaat yang bisa bekerja. Kemarin saya kontak banyak. Di balik itu ada satu rencana Tuhan. Sehingga orang ini yang berbisnis, saya tanya kenapa? Saya baru pertama kali pengalaman kerja ini Pak. Ya saya bilang tidak bisa. Harus 4 kilo paling besar. Nah kembali lagi Bapak Ibu. Nanti sebentar kalau pergi ambil. Tolong lihat bagian bawah. Yang bagus bawakan ke sini. Saya tidak makan sendiri kok. Saya akan bagi sama saya punya anak-anak. Ya, karena saya kepingin.
Ini berkat yang Tuhan bawa. Ada 1 ton. Ya. Tapi kita melihat. Berdoa sama Tuhan. Tuhan, ini freezer kosong. Saya mau isi apa? Tuhan kirim babi busuk datang. Bagaimana saya perhatian dengan babi busuk ini? Apakah saya marah? Atau saya ucap syukur? Atau saya ambil hikmat? Ternyata saya dapat hikmat. Orang itu sudah bisa kontak dengan saya. Dan orang ini mau bisa kerjasama. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan. Tuhan jawab. Ini loh yang saya kepingin. Jemaat Tuhan, saya kepingin sekali. Agar supaya apa? Jemaat dapat ini. Jangan kita jadi orang, mohon maaf, hong-hong. Tidak pintar. Kita juga butuh hikmat. Salomo, engkau minta apa? Saya tidak minta kaya, tiba-tiba kaya. Tidak, saya minta hikmat. Tuhan kasih hikmat. Makanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Berbicara tentang doa. Sehingga kita melihat tadi. Mazmur 86. Ayatnya yang ketiga. Dia sudah ngomong, aku percaya kepadamu Tuhan. Aku ini adalah kekasihmu. Aku ini adalah umat pilihanku. Dan dia katakan di dalam ayat ketiga. Engkau adalah Allahku. Kasihanilah aku ya Tuhan. Sebab kepalamu lah aku berseru sepanjang hari. Kepadamu aku berseru kepadamu Tuhan. Maka itu kita dalam kesusahan. Kita dalam kesulitan. Kita dalam kerinduan memohon. Berapa saat yang lalu ada seseorang meninggal. Saya tanya, kubur di mana? Mohon maaf. Tidak tahu dia bilang di Kembang Kuning atau di Keputi. Ya, saya kalau omong begini istri saya langsung, tidak. Andre bilang, Papa jangan omong kayak begitu. Kita harus iman, pengangkatan. Ya saya bilang kita kan tidak tahu. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita berjaga-jaga. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau saya ada apa-apa, ya jangan engkau izinkan saya dikuburkan di Kembang Kuning sana. Saya ditumpuk kiri, tumpuk kanan. Nanti waktu pembagian makanan saya ada di situ, Andre hanya liwat saja tidak kasih sama saya. Daripada saya jengkel, saya tidak mau Tuhan. Saya juga kalau bisa Tuhan, jangan bawa saya ke Keputi. Keputi hanya digali tok macam begitu Tuhan, dibuang seperti kayak gitu aja. Saya tahu orang itu pasti mati. Ya, masuk di 1 kali 2. Rohnya udah ketemu dengan Bapa di atas. Dia akan pertanggungjawabkan. Tetapi ya sedikit tidak juga ada tempatlah yang baik sedikit. Masa teman-teman saya ada tempat dia ini. Sampai saya berpikir, aduh kalau saya ada apa-apa, bawa pulang ke daerah saja. Waduh, ini biayanya berapa besar kan, kasihan anak-anak saya. Sudahlah, saya pikir-pikir di Keputi aja. Supaya jangan bikin bongpai, kasihan nanti anak-anak saya. Harus bikin bongpai, bikin apa kan kasihan mereka. Ya, orang tua 10 anak dia bisa urus. Tapi orang tua tidak mau menyusahkan anak. Jangan, tidak usah. Biar saja di Keputi, tanam saja di sana. Jadi tidak usah pakai bongpai, murah-murah saja. Supaya anak-anak saya jangan susah. Ada di hati saya berpikir seperti itu. Tetapi saya pikir. Tiba-tiba Tuhan taruh sama saya. Ada satu tanah di Gunung Gangsir. Tahun 2015. Saya punya saudara, bukan saudara kandung, sepupu. Dia sudah koma di Surabaya. Dan rencana meninggal dan kubur di Surabaya. Anaknya dari Amerika datang. Anaknya teman saya juga, ya namanya Ponaan. Dia ketemu sama saya. Ayo kita pergi lihat tanah.
Pergi tanah, sampai di sana cari-cari ketemulah di Gunung Gangsir. Sampai di sana waktu tawar ini tanah tahun 2015, tolong dikeluarkan kwitansi. 2015 Bapak Ibu, waktu cari di situ tanah ini sudah harga jutaan. Tapi karena berbicara beli atas nama gereja dikortingkan. Tapi waktu itu orang ini tidak jadi meninggal. Dia tidak jadi meninggal, coba keluar sini. Dia tidak jadi meninggal, dibawa pulang ke daerah. Tuhan kasih ingat sama saya. Dibawa pulang ke daerah, kasih besar sedikit. Ya, 20.325. Ya, tanggal 20 November, ya 25 November 2015. Bawa pulang ke daerah. Tiba-tiba orang ini saya telepon. Ini tanah ini mau dibuat apa? Dia bilang, dah tahu mau buat apa. Kita ini semua sudah siapkan satu tempat di daerah. Kalau meninggal kita semua tanam di sini. Jadi ini tanah bagaimana? Ya terserah, engkau atur, kau mau apa terserah. Mana kwitansinya? Saya bilang. Mana kwitansinya? Dikirim ini kwitansi aslinya. Kasih. Saya hubungi kepada yayasan ini. Dah tahu yayasan ini. Yang punya yayasan itu adalah teman saya. Papanya zaman dulu yang bangun, sekarang anaknya penerus. Ya sudah, dia bilang kalau memang ini ada ini kwitansi, ya kamu. Nanti saya kasih kabar, saya perintahkan anak buah saya hari Senin pergi sana nanti foto tempat ini. Saya bilang siapa yang mau dipakai? Saya belum mati, saya bilang. Cuma jangan sampai tempat ini dialihkan kepada orang lain. Tapi yang saya berbicara, saya kepengen Tuhan supaya ada tempat. Ya. Jadi tidak langsung dicos, langsung bawa ke Putih sana. Dilup di sana waktu hujan banjir, tidak. Ya, dia ada di atas gunung. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang saya mau berbicara bukan bilang saya mau mati. Saya berdoa sama Tuhan, baru ingin Tuhan sudah kasih. Baru ingin doa sama Tuhan, Tuhan sudah kasih. Ini loh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berkata Pak Herman ini terlalu jahat. Ngomong terlalu keras sama kita. Sampai menusuk ke hati. Saya kepingin supaya Bapak Ibu ini bisa mendapatkan mohon-mohon. Karena Bapa di surga yang mempunyai langit dan bumi serta isinya. Dia sanggup melakukan apa saja. Pasti kita anak-anak di sini, kalau sudah maju, pasti kepingin. Ya papaku kalau meninggal, tidak usah bawa ke sana, bawa ke Nirwana ke, di Gunung Gangsir ke, di mana ke tempat. Pasti kalau ada uang, kalau tidak ada uang, wala-wala. Tapi kita melihat, kita berdoa sama Tuhan, kita melihat. Ya. Jadi dia katakan kepada saya, sudah kamu bawa ini kwitansi, kamu serahkan, jadi nanti saya rubah nama kamu. Jadi rubah nama Andre ini, pegang ini. Jadi saya tidak menyusahkan anak-anak saya. Saya hidup ini saya tidak menyusahkan anak-anak saya. Anak-anak saya saya sudah atur semua. Oh Papa sudah pesan di sini, Papa sudah pesan di sini. Bapak mau mati ya? Tidak. Kan ada firman Tuhan berjaga-jaga. Papa bilang, Andre bilang, sudah Papa jangan bicara kayak gitu. Kita punya iman. Iman apa? Pengangkatan. Pak Toga Sirait juga ikut pengangkatan. Kapan datangnya pengangkatan? Kita kan tidak tahu. Kalau ikut pengangkatan ya ada apa-apa. Tetapi kalau Pak Toga Sirait aja pesan sama saya. Pak kalau saya ada apa-apa di Tugu Pahlawan. Taman Pahlawan. Saya lagi bingung Pak. Bagaimana saya masuk di Taman Pahlawan. Saya macam begini. Datang semua tentara. Saya pendeta langsung begini. Bagaimana? Saya juga bingung. Pak Toga bilang, Bapak atur. Saya dibawakan ke Taman Pahlawan. Nah, gimana? Maka itu Bapak Ibu. Ini doa permohonan minta tolong. Karena apa? Karena Raja Daud ini genah hidupnya.
Maka itu saya berdoa kepada jemaat Tuhan yang ada. Kita ini kan percaya Tuhan Yesus. Mari kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, usahakan hidup ini genap. Cocok dengan Tuhan. Ada hubungan baik dengan Tuhan. Seperti minggu lalu, pokok dan ranting itu ada hubungan. Tuhan pasti atur. Ibu Fung kemarin ngomong sama saya. Pagi-pagi aku antar sama saya, Pak, ke sini. Karena dia bekerja untuk Tuhan. Langsung. Tuhan langsung izinkan. Langsung, Gus ini ada, pus langsung. Berapa uangnya? Ditransfer langsung, cat. Sebentar mau ambil lagi, cat. Ditransfer lagi, selesai berangkat, ambil lagi. Ya, loh iya, Bapak Ibu. Istri punya perbuatan. Mau melakukan yang baik. Tuhan itu dengar. Ibu Andreas itu harus bayar rumah. Dia udah stres dari kumpul dari sekarang ada 50.000 masuk tabungan. Capek deh hidup kayak macam begitu. Capek. Tapi dia punya iman. Terus Pak, pokoknya saya percaya Tuhan tolong. Saya percaya Tuhan tolong. Dia tidak kumpul 50.000 ada, dia masuk dalam kaleng. Sampai tua, sampai stres. Wes coba kon gopui sih. Itu tabungan. Sudah ada berapa? Kumpul 5.000, 10.000 untuk bayar 20 juta. Ibu Andreas, kamu sudah bayar? Sudah Pak. Sampean bayar? Tidak, dia bilang. Saya yang penting saya goreng ikan saja. Anak saya Dila yang bayar. Jadi Dila bayar. Mama tidak usah pusing. Dari mana kau uang nak? Sampai mama tidak usah tanya macam-macam. Kadang sombong juga anak-anak itu. Ya, mama tidak usah tanya macam-macam. Pokoknya ini ada. Aku jalan yang benar. Dia bilang saya tahu anak saya. Karena Dila itu diberkati Tuhan. Matanya diputar. Bayar sekian. Itu kayak Trin baru putar mata bayar. Kuteknya ditambah. Bayar segala semua. Tuhan buka jalan. Sekarang dia ada di Solo. Tuhan buka jalan. Kemarin saya lihat Dila punya perpuluhan dari Solo. Oh ini anak. Pokoknya dia dapat dia kirim. Dia dapat dia kirim. Dia yang bayar itu tempat. Mamanya sudah tua. Mama urus Tuhan saja. Mama jahit saja. Nah kita melihat. Apakah susah ini? Maka itu mari Bapak Ibu. Saya tidak bisa berbicara banyak. Cuma saya hanya bisa berbicara. Jaga ini hidup. Usahakan hidup kita ini benar. Kita mau dengar-dengaran, mau taat, mau setia, belajar dari Raja Daud rendah hati. Belajar daripada Elia si orang hamba Tuhan yang nurut. Dia hidup dalam kebenaran, diperintahkan ke Tuhan, engkau pergi ke Sungai Kerit, dia jalan. Dia tidak ngamuk, kenapa engkau Tuhan, kau kirim sama saya ke Sungai Kerit. Kering macam begini. Tuhan bilang pergi, nanti aku kirim burung gagak. Sudah sampai di situ, Tuhan izinkan lagi kau pergi ke Sarfat. Lo sampai di Sarfat, tidak ada ketemu orang kaya. Hanya ketemu orang-orang susah, janda tua. Ketemulah janda. Dimintalah janda. Ya, kasih sama saya. Janda bilang saya tidak punya apa-apa. Saya hanya punya minyak dan tepung sedikit. Saya sebentar bikin, makan dengan anak, besok saya wanle. Wanle itu habis. Mati. Tapi karena engkau abdi Allah yang suruh, tak kasih. Dia kasih kepada Elia. Habis dia kasih kepada Elia, dia tidak kekurangan. Pundi-pundinya diisi terus. Dia benar. Dia nurut. Dia taat itu Elia. Sehingga apa? Kita melihat. Yakobus 5 ayat 17. Dia berdoa, hujan jangan turun. Tolong hujan jangan turun. Dia berdoa. Hujan jangan turun. Apakah Bapak Ibu pernah mendoakan hujan jangan turun? Barusan kami pergi ke pasar induk dengan ibu-ibu pergi belanja sayur.
Saya punya hati sekarang sudah kepingin pergi pasar, belanja sayur untuk kasih makan orang-orang lemah. Waktu itu kita pulang ini sudah mendung. Ibu-ibu bilang, ini Pak dah jadi hujan. Karena apa? Di pelabuhan ada orang tahan hujan tidak turun. Orang tahan pakai apa? Guna-guna tahan hujan. Karena orang lagi bongkar barang, jadi ditahan tidak hujan tidak turun. Tetapi Elia ini punya kuasa. Dia bisa berbicara langsung dengan Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan. Panas ini Tuhan. Ya, Tuhan kau lihat ini, tanaman sudah kering semua. Ini ada jeruk-jeruk yang ada di sini sudah kering. Sudah mati karena kekeringan, karena kepanasan. Panas sampai 38. John katanya, aku udah kuat panas. Aku udah kuat panas. Ya, sampai kering, ada beberapa pohon ini kering. Tapi dia berdoa, Tuhan tolong turunkan hujan. Hujan itu turun. Apa Bapak pernah? Saya pernah. Pada waktu saya punya ponaan di daerah meninggal, mau kubur, itu udah mendung semua. Saya ambil mic itu di muka orang banyak. Saya bilang, Tuhan tolong. Saya praktek. Tapi saya harus periksa diri dulu. Hujan ini Tuhan, stop. Jangan sampai kita berangkat, kita basah semua. Langsung matahari. Orang bilang saya hebat. Bukan saya yang hebat. Memang Tuhan yang diizinkan tidak ada hujan. Maka itu Bapak Ibu, mari. Saya hanya berdoa kepada Bapak Ibu. Ya, hidup ini mari yang benar. Rajin datang sama Tuhan. Ibadah sering dengar firman Tuhan. Jangan hanya satu kali, satu minggu. Alhamdulillah kalau bisa datang. Kalau tidak bisa datang, lawai habis. Jangan. Kalau dulu kalian waktu pertama ada hubungan dengan Tuhan. Ya, bisa terus datang. Bagus. Tapi banyak saya lihat sekarang. Sudah banyak yang sudah kering hatinya. Sudah ada mau. Sudah dah mau. Jangan. Ayo kita berusaha mendekatkan diri sama Tuhan. Pokok dan ranting. Kalau ada hubungan baik. Itu ada buah-buah. Bapak Ibu mau makan jambu. Ambil, tidak apa-apa. Ambil saja. Mau berapa banyak. Yang penting tua-tua. Ambilan. Jambu ambilan. Tidak apa-apa. Karena ada pokok dan ranting. Tapi kalau pohon itu tidak ada buah, diketok. Kalau kita ada hubungan baik dengan Tuhan. Maka itu tadi saya bilang, John, barang ini orang pesan sama saya, pergi ambil. Sebentar pergi ambil Johnnya, pulang bawa sini, saya bongkar barang ini. Ya. Dia bilang, Pak ini barang makanan semua. Karena ini kapal yang kami suplai, kapal asing. Makanan-makanannya yang bagus-bagus. Baru saja Pak. Jadi bongkar. Kalau kita ada hubungan dengan Tuhan, itu kan gampang. Tuhan siapkan semua. Saya tutup dengan satu kesaksian. Setiap minggu kita kasih makan orang sekian banyak. Ya, dari mana dana? Setiap minggu kita kasih makan orang. Coba Bapak Ibu renungkan baik-baik sebelum makan dan minum. Dari mana dana? Dari mana dana? Kemarin ada satu orang karena saya tahu saya bisa menegur dia. Kau minggu lalu aksi peduli kau tidak kasih. Aduh lupa saya. Kau lupa, saya bilang minggu lalu itu butuh. Masih pun berapa yang kau kasih lupa. Ya sudah tak double sama saya. Ya. Tapi kita lihat setiap minggu. Dan hari lepas hari kita kasih makan. Dari mana itu dana? Pasti kita akan teriak, Tuhan, Tuhan. Dia dari surga, dia lihat ini anakku. Tak kirim sama saya. Barusan hari, Jumat mungkin, dana kurang. Ya, Jumat atau Kamis. Tiba-tiba ada dari Batam datang. Orang itu, dia panggil sama saya, Bapak Pendeta. Saya lihat ini, saya kepingin mau kasih. Dia dulu jemaat sini.
Sekarang saya sudah pindah di Batam. Bapak sekarang pangkat apa? Kolonel, dia bilang. Puji Tuhan, saya bilang. Saya doakan kau terus dulu. Ya, ternyata dia bilang, Pak tolong minta rekening. Dikirim rekeningnya. Ya, Bapak Bambang Abimanyu, masih ingat? Dikirim rekeningnya. Kirim rekeningnya, dia kirim itu uang. Dan kemarin saya bisa bayar semua sama ibu-ibu ini. Terima kasih anak-anakku yang kemarin perpuluhannya sudah dikembalikan. Ya, sudah kembalikan. Itu uang sudah dipakai. Tuhan memberkati kalian. Kalau dapat uang itu jangan tahan. Ini miliknya Tuhan, dapat nomor 1 dulu. Alex senantiasa khotbah. Aku kalau dapat ini Tuhan punya, tak kembalikan dulu. Saya tidak simpan bertahun-tahun baru saya kasih. Atau bilang saya lupa gaji, belum terima gaji. Tidak. Dapat kasih, itu uang jadi berkat. Mari, ya. Saya hanya bisa menasihati itu. Saya hanya bisa mendidik ini. Alex senantiasa bilang, saya kalau dapat, saya tidak mau bawa kemana. Sesibuk apapun, saya ingat dulu punya Tuhan. Tuhan ini punya kamu. Plek, selesai. Urusannya, kalian ikut. Itu bagus. Ya, jangan sampai tahan. Kalau bisa sampai 2 bulan, sampai 3 bulan. Baru bilang, wah saya lupa. Jangan. Ayo. Kalau Bapak Ibu masih mendapatkan nasihat, masih mendapatkan teguran, Bapak Ibu disayangi Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kalian semua. Kalian punya dana-dana yang dikirim, semua berfungsi. Ya, doakan lagi minggu depan lebih banyak lagi kita melayani. Tuhan Yesus memberkati. Ayo, pemusik singer, kita sebentar makan tubuh dan darah Yesus.